Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hidayati lil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu intelektual muslimah yang dirahmati Allah, tentang sistem pergaulan dalam Islam itu membicarakan tentang pengaturan Islam dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan, nanti beserta konsekuensi atau dampak ya, implikasi dari adanya interaksi laki-laki dan perempuan tersebut. Ibu-ibu rahimakumullah nanti bisa untuk referensi ya, yang nanti bisa kita tawarkan itu adalah kitab Nidhamul Istimai ya, karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Insya Allah di kitab itu dikupas sangat lengkap begitu ya, beserta argumentasi syar'i yang dibangun ya, untuk kita mendapatkan pemahaman yang nanti bisa kita pakai untuk memandu aktivitas kita. Khususnya itu ketika kita mendakwahkan Islam ke tengah-tengah masyarakat, maka sudah menjadi keniscayaan bahwa ya kita mencontohi pada diri kita, dalam artian kan kita tunduk, kita terikat dengan aturan main tersebut di dalam melakukan aktivitas dakwah dalam berbagai bidang sih, tetapi termasuk di dalamnya itu adalah di dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan, karena sehari-hari kita itu sesungguhnya adalah berinteraksi dengan lawan jenis gitu, apakah itu di dalam rumah ataukah di luar rumah. Mungkin ibu-ibu intelektual ketika di kampus begitu ya, itu kan mau tidak mau yang ada di kampus itu tidak hanya perempuan tetapi juga ada laki-laki, sehingga kita menjaga diri ya dari melakukan interaksi yang dilarang oleh syara. Next slide ya. Kalau kita coba untuk bertanya, di balik Allah itu menciptakan manusia dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, itu sesungguhnya kalau dalam surat An-Nisa itu disebutkan oleh Allah bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari dua jenis kelamin ya, dari laki-laki, kemudian dari laki-laki itu pasangannya ya, yaitu perempuan. Itu dalam kerangka apa sih ditetapkan dari keduanya itu adalah laki-laki dan perempuan yang banyak. Artinya kalau kita memang bisa menyaksikan sunatullah begitu ya ibu-ibu, bahwa keberadaan keberlangsungan jenis manusia atau anak keturunan manusia itu memang sunatullahnya, Allah menghendaki itu dari hasil interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nah makanya kemudian perlu diatur interaksi antara laki-laki dan perempuan tersebut supaya tercapai tujuan diciptakannya manusia itu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu untuk memperbanyak keturunan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Next slide. Nah, kemudian kalau kita coba pahami, tadi sudah disebutkan oleh Bu Umi, diringkas gitu ya, oleh Bu Umi, termasuk ini sudah materi-materi sebelumnya, bahwa Islam itu adalah agama dan sekaligus ideologi, berbeda dengan agama-agama yang lain maupun ideologi yang lain. Nah, Islam mengatur tidak hanya spiritual tetapi juga sistem kehidupan, fenomena muamalah yang real menjadi potret kehidupan masyarakat ya. Itu salah satunya adalah dalam bidang ijtimaiyah atau dalam bidang interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nah, makanya sebenarnya seperti sudah kita diskusikan sebelumnya, memang sistem kehidupan apapun mulai dari politik, ekonomi, kemudian pendidikan, kemudian ijtimaiyah atau sosial, kemudian juga
peradilan, bahkan politik luar negeri, itu akan bisa mudah untuk ditegakkan itu ketika keseluruhan hukum-hukum syara itu diterapkan oleh institusi yang punya otoritas berupa negara gitu. Makanya nanti mungkin kita akan bisa diskusikan lebih lanjut ya, betapa hari ini kita itu dihadapkan kepada apa ya, sulit sekali atau berat sekali gitu ya untuk menerapkan hukum-hukum Islam itu karena memang kita hidup di dalam naungan ya sistem yang bukan Islam. Next slide ya. Makanya kemudian kalau kita coba untuk next slide ya, bicara tentang sistem pergaulan dalam Islam, atau tadi kalau kalau sebelumnya itu dulu Bu, sebelum itu. Nah, kalau kita bicara tentang sistem pergaulan atau dalam bahasa Arab itu disebutkan dengan nizamul istimai, domestic institution ya, domestic institution itu sering disebut dengan apa namanya tata keluarga atau tata rumah tangga begitu ya. Tetapi sesungguhnya sistem istimai itu nantinya tidak hanya mengatur urusan domestik gitu. Karena sekali lagi kalau kita bicara tentang sistem atau nizam istimai, sistem pergaulan, itu hakikatnya adalah bicara tentang pengaturan aspek aspek pertemuan antara pria dengan wanita, interaksi antara pria dengan wanita, yaitu sistem yang mengatur pergaulan pria dan wanita atau sebaliknya, ya, serta mengatur hubungan atau interaksi yang muncul dari pergaulan tersebut dan segala sesuatu yang tercabang dari hubungan tersebut. Ya, nanti slide berikutnya akan kita tunjukkan menyangkut hukum-hukum tentang apa saja sih itu. Nah, next slide. Nah, ini ibu-ibu, kalau kita bicara tentang bahwa Islam itu menyelesaikan seluruh problem kehidupan manusia, problem kehidupan manusia itu sesungguhnya berupa bagaimana manusia itu bisa hidup dengan manusiawi, hidup dengan bisa mempertanggungjawabkan kehidupan di dunia ini untuk nanti di akhirat atau pada hari akhirat gitu. Nah, makanya potensi manusia itu berupa satu itu ada kebutuhan jasmani, yang kedua itu ada kebutuhan naluri, dan yang ketiga manusia di dalam memenuhi serangkaian kebutuhan hidup itu dipandu oleh Allah itu dengan akal. Nah, sistem pergaulan dalam Islam itu sesungguhnya adalah salah satu sistem yang nanti akan menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar manusia itu akan naluri berupa naluri nau. Naluri nau itu adalah naluri melestarikan jenis manusia. Atau kalau bahasa lain ya tadi naluri berkembang biaknya manusia gitu ya. Nah, cuman sebenarnya dalam kehidupan manusia, berkembang biaknya manusia itu kan berbeda dengan dalam dunia binatang atau dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Berbedanya apa? Karena manusia itu punya akal, maka kemudian di dalam perkembangbiakan manusia tadi, itu ada kebutuhan mendasar manusia, itu akan yang namanya nasab. Nasab itu kan garis ke atas maupun garis ke bawah begitu ya, yang kemudian clear atau definitif atau teridentifikasi begitu ya. Seorang manusia itu ketika lahir, dia itu bapak ibunya siapa, kakek neneknya siapa, itu jalur ke atasnya. Kemudian nanti setelah dia berkembang, punya anak keturunan, itu anak keturunannya itu juga clear, itu adalah bernasab dengan siapa. Makanya dalam konteks ini, itu pada prinsip pentingnya bahwa Islam menata interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka untuk merealisasikan tujuan berupa survival jenis manusia atau berkembang biaknya manusia, atau kalau saya tadi memberikan penegasan kebutuhan mendasar manusia atau hak asasiah manusia itu akan nasab, maka Islam menetapkan mekanismenya itu adalah lewat interaksi laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan. Maka di luar pernikahan itu adalah tidak diperbolehkan.
Karena kita bisa melihat kan realita hari ini ya, betapa betapa apa angka itu mungkin mencengangkan begitu ya. Lahirnya generasi yang mereka itu tidak teridentifikasi atau tidak tercapai, tidak terpenuhi hak mendasar manusia itu akan nasab. Siapa sih bapaknya, kemudian siapa sih naik ke atas dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga ke bawah itu siapa itu, sistem pergaulan itu sudah kacau, sehingga dari kekacauan sistem pergaulan itu sesungguhnya hak asasiah manusia yang terlanggar itu adalah hak mendasar manusia akan nasab. Next slide ya, next slide. Nah, makanya kemudian interaksi laki-laki dan perempuan itu perlu pengaturan itu dalam kerangka supaya tercapai atau terjamin gitu ya pemenuhan hak mendasar manusia akan nasab. Next slide. Ya, jadi dalam hal sistem pergaulan itu sebenarnya kalau tadi kita sampaikan ada konsekuensi dari pergaulan laki-laki dan perempuan, khususnya kalau kita nanti bicara tentang tujuan supaya terlahir generasi, terlahir anak keturunan yang itu dengan nasab yang jelas ya, dengan terpenuhnya hak mendasar akan nasab, maka kemudian pergaulan laki-laki dan perempuan itu menyangkut hukum-hukum tentang yang pertama itu adalah pernikahan. Nah, pernikahan itu nanti kemudian interaksi laki-laki perempuan itu kan tidak hanya pernikahan, tetapi juga pergaulan umum sebelum atau menjelang pernikahan. Itu kan kita sering menyebutnya dengan ya pergaulan laki-laki dan perempuan secara umum. Kemudian ada hukum-hukum tentang perceraian, tentang nasab, tentang perwalian, tentang pengasuhan, tentang waris, dan mungkin nanti kita bisa mendiskusikan lebih lanjut ya hukum-hukum yang terkait dengan itu konsekuensi dari pergaulan laki-laki dan perempuan. Itu prinsip pertama. Kemudian prinsip kedua itu adalah bahwa di dalam kehidupan prinsipnya interaksi antara laki-laki dan perempuan itu adalah ittisol tam, keterpisahan secara sempurna. Nah, interaksi itu diizinkan hanya dalam hajat syar'i, katakan misalnya dalam pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian persaksian, jual beli, sewa menyewa, bisnis, perburuan, industri pertanian, amar ma'ruf nahi mungkar, tolong menolong, dan sebagainya. Itu dibolehkan, syarat membolehkan untuk terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nah, sementara interaksi yang tidak syar'i itu dilarang ya. Interaksi yang sebenarnya apakah harus ada laki-laki dan perempuan di dalamnya, itu misalnya bertamasya, berjalan bersama, bercanda, curhat, kemudian campur baur, berduaan, dan sebagainya, itu adalah termasuk dalam kategori interaksi yang tidak syar'i sekaligus dilarang gitu. Nah, nanti juga ada pembahasan tentang interaksi yang terikat dengan hukum syara. Itu ada hukum safar, melakukan perjalanan, terutama nanti bagi perempuan ya, karena ini kita ada di forum intelektual muslimah begitu ya. Kemudian hukum menutup aurat itu juga khususnya wabil khusus nanti untuk auratnya perempuan. Kemudian juga hukum berjilbab ya. Kemudian juga hukum berhias atau sering kadang-kadang disebut dengan istilah tabaruj ya. Berhias itu memang tidak hanya dengan make up sih, tetapi juga dengan aksesoris lainnya gitu. Nah, next slide. Makanya kemudian kalau kita nanti bicara interaksi laki-laki dengan perempuan, itu kita membagi kehidupan itu ke dalam dua ranah. Ya, pertama itu adalah kehidupan domestik. Kehidupan domestik itu kehidupan dalam keluarga, dalam rumah, begitu. Kemudian kehidupan publik, ya, kehidupan domestik itu private, kehidupan publik itu atau umum, begitu. Nah, kita menggambarkan saja perbandingan begitu kehidupan domestik dengan kehidupan publik ya. Itu dicirikan dari kalau kehidupan domestik itu perlu izin ketika mau masuk, kemudian di dalamnya itu muslimah bebas menggunakan baju rumah. Membuka auratnya tentunya nanti aurat berhadapan dengan siapa di rumah tersebut begitu. Kalau umumnya kan namanya rumah atau keluarga itu kan ya ada
suami, istri, kemudian anak-anaknya. Nah, nanti kalau ada kasus khusus bahwa misalnya sepupu juga ikut apa namanya ikut di dalam rumah itu, kemudian ada siapa gitu, ada pembantu dan sebagainya mungkin gitu ya. Nah itu nanti kemudian kita nanti akan melihat aurat itu tentunya akan berbeda kepada apa namanya sesama perempuan, kepada anak, kepada suami dan sebagainya. Nah, kemudian kehidupan publik itu orang bebas keluar masuk. Nah, ini ibu-ibu untuk contoh kehidupan domestik itu sebenarnya tidak hanya rumah, tetapi apa tempat di mana ketika kita mau masuk itu perlu izin ya. Seperti misalnya kamar kos, kemudian kamar tidur, kamar mandi, mobil termasuk gitu ya. Kemudian juga ruang kantor pribadi yang tertutup gitu. Nah, itu nanti ada syariat khusus tentang ini. Sementara kalau tempat-tempat publik itu ya kita bisa merasakan lah begitu ya, ada rumah itu halamannya maaf. Kemudian ada pasar, jalan raya, kampus, kantor dan sebagainya. Nah, makanya nanti ini kita bisa diskusikan lebih lanjut ya pada next slide itu adalah pengaturan kehidupan domestik ya. Kehidupan domestik itu kalau digambarkan di dalam surat An-Nur, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Itu di surat An-Nur, kemudian di surat An-Nur yang ayat 58-59, itu juga ada tuntunan terkait dengan hendaklah budak-budak laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang belum balik itu meminta izin kepadamu 3 kali dalam sehari. Itu adalah sebelum sholat subuh, di tengah hari, dan sesudah sholat isya gitu ya. Nah ini meminta izin itu kan bisa jadi kalau dalam konteks sekarang kan di kamar begitu ya. Karena mungkin kalau dulu rumah itu tidak berkamar-kamar, tapi kalau sekarang kan sudah berkamar-kamar begitu ya. Nah ini realita kehidupan domestik ibu-ibu rahimakumullah. Nah kemudian next slide, pengaturan bagaimana sih pengaturan dalam kehidupan domestik ya atau hayatul khos ya. Itu alamiahnya di dalam kehidupan domestik itu muslimah tinggal bersama sesama wanita atau bersama mahramnya dan suaminya itu tanpa menutup aurat. Jadi apa ada ya kebebasan gitu ya. Perempuan itu leluasa, bukan kebebasan tapi keleluasaan untuk dia itu bergerak dibandingkan di tempat publik. Nah, perempuan bisa leluasa karena di tempat itu kan tidak boleh sembarang orang masuk ya. Tadi kecuali dengan izin. Nah, jika laki-laki non mahram itu bertamu ke wilayah domestik atau ke hayatul khos ini, maka Islam memberikan pengaturan bahwa haram untuk hanya berdua saja antara perempuan dengan laki-laki bukan mahramnya tadi ya, kecuali bersama perempuan itu ada mahram. Kemudian juga ketika ada laki-laki bertamu, maka kemudian wajib menutup aurat di rumah ya, meskipun itu di dalam rumah. Nah makanya next slide gitu ya, itu di dalam konteks tadi ada larangan untuk berkholwat gitu ya, itu dalilnya itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis riwayat Muslim gitu ya, bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh rojul yahluwanna la mahram la bi imro'atin du mahramin. Ini mohon maaf ini sepertinya apa huruf Arabnya agak pecah ini ya. Nah, makanya seorang laki-laki tidak boleh berhalwat dengan seorang wanita itu kecuali wanita itu disertai mahramnya. Halwat atau khalwat itu maksudnya apa sih? Itu adalah menyendiri, menyepi ya. Jadi kalau berkumpul seorang pria dan wanita di suatu tempat, yang orang lain itu kalau mau bergabung itu perlu minta izin. Itu namanya khalwat gitu. Nah, memang tidak selalu di dalam rumah sih, bisa jadi di tempat umum pun itu bisa jadi berkholwat kalau memang hubungannya itu adalah spesifik
mengantarkan orang lain itu kalau mau bergabung itu harus minta izin kepada keduanya, itu masuk dalam kategori khalwat gitu. Nah, next slide. Kemudian kita bicara tentang mahram. Mahram itu siapa sih? Orang yang haram dinikahi, orang yang haram dinikahi itu karena sebab nasab, mungkin karena sebab sepersusuan dan pernikahan. Nah, itu kalau tadi dibacakan ya surat An-Nur ayat 31, kemudian juga surat An-Nisa ayat 22 dan 24 begitu ya. Itu kan nanti kita langsung melihat apa namanya muatan gitu, muatan dari surat An-Nur ayat 31 itu adalah, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemampuannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya itu kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat kalau di masa Rasul kan memang wajah dan telapak tangan begitu ya, kaki termasuk aurat gitu. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya itu kecuali kepada suami mereka, kepada ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, dan hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Nah ini di An-Nur ya, ibu-ibu. Untuk yang berikutnya di surat An-Nisa ayat 22 23, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan ini amat keji dan dibenci oleh Allah. Nah kemudian yang 23 itu diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki, anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu, istri, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, kita akan coba ibu-ibu merangkum begitu ya. Ini kalau dari ayat An-Nisa 31 dan ayat 22-23, next slide Bu. Ya, itu kita nanti akan bisa merangkum di sini bahwa mahram itu ada mahram abadi, ada mahram sementara. Mahram abadi itu bisa jadi jalur nasab, bisa jadi jalur persusuan, bisa jadi jalur pernikahan. Itu kalau tadi semuanya sudah tersebut ya di dalam ayat tadi ya. Kemudian kalau mahram sementara itu adalah yang itu menjadi mahram karena kita haram untuk menikah dengan mereka gitu. Katakan misalnya kalau kita sudah menikah dengan kakaknya, maka kan pada waktu sudah menikah dengan misalnya seorang laki-laki sudah menikahi seorang perempuan, maka kan pada waktu itu haram kan untuk menikahi saudara perempuannya gitu. Atau tadi saudara suami kandung ayah gitu ya, saudara suami saudara kandung ibu gitu ya, itu adalah yang sifatnya mahram sementara. Nah tentang aurat ya, tentang aurat itu adalah Al-Khatib Asy-Syirbini itu mengatakan bahwa aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat dari pandangan-pandangan yang tidak boleh melihatnya, dan bagian yang harus ditutupi ketika sholat gitu. Nah itu tentang aurat. Langsung next slide. Batasan aurat, insya Allah kalau mohon maaf ini kita mengingatkan diri saya sendiri dan juga ibu-ibu intelektual muslimah seluruhnya bahwa memang di dalam Islam itu kan kita mengkaji hukum-hukum Islam, memahami hukum-hukum Islam itu adalah dalam kerangka supaya untuk diterapkan, bukan hanya konsumsi intelektual, maksudnya begitu ya. Makanya ini juga mengingatkan diri saya sendiri ya, Islam memberikan pengaturan tentang interaksi laki-laki dan perempuan, itu termasuk di dalamnya itu adalah tadi kan ada mahram, kemudian ada aurat gitu ya.
aurat itu tidak boleh ditampakkan kepada yang lain. Nah, aurat itu kan berarti kalau kepada yang lain itu kan berkaitan dengan di hadapan siapa kita gitu. Seorang perempuan kita sebagai muslimah itu berhadapan. Kalau terhadap sesama wanita, maka auratnya itu adalah dari pangkal lengan atas itu sampai lutut gitu. Itu sama dengan batas aurat terhadap laki-laki mahram yang abadi. Ya, mahram yang abadi itu bapak, kemudian saudara laki-laki, kemudian anak laki-laki dan seterusnya tadi. Itu adalah auratnya dari pangkal lengan sampai lutut gitu. Makanya ini juga monggo ya ibu-ibu dijaga kalau terutama di dalam rumah itu kan kadang-kadang ya kita itu apa ya namanya paha itu kadang-kadang suka kelihatan gitu ya, suka apa namanya kurang kurang apa namanya ya kurang memakai pakaian itu kurang kurang apa kurang menutup gitu ya, menutup aurat kita gitu. Ya mungkin kurang longgar, terlalu longgar gitu ya sehingga mungkin sering tersingkap dan sebagainya gitu. Padahal itu di rumah kita, tetapi tetap ada mahram, ada batas aurat terhadap orang-orang yang ada di rumah kita. Itu apakah itu sesama wanita itu termasuk mungkin anak-anak wanita kita gitu ya, atau yang tadi mahram anak-anak laki-laki, kemudian apa namanya mungkin ada bapak mertua dan sebagainya, atau mungkin juga bapak kita sendiri begitu ya. Itu nanti masuk dalam kategori mahram abadi dan auratnya itu adalah dari pangkal lengan sampai lutut gitu. Nah, mungkin sebagian dari yang kita sampaikan itu apa namanya? Mungkin saya tidak menyampaikan apa secara detail dalil-dalil syaratnya, tetapi mudah-mudahan nanti kalau ibu-ibu pengen itu dalilnya yang mana begitu ya, insya Allah nanti di buku kitab yang tadi kita sampaikan itu apa dituliskan dengan sangat sangat lengkap begitu ya. Kemudian kalau laki-laki mahram yang itu sifatnya mahram sementara ya, maka auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu kalau dicontohkan itu misalnya saya punya saudara perempuan dan dia menikah dengan seorang laki-laki, maka saya dengan laki-laki tadi itu statusnya kan haram menikah kan, gitu kan? Karena saya saudara perempuannya adik saya gitu. Nah, cuman meskipun mahram, tapi itu kan sifatnya sementara. Dalam artian, mohon maaf, misalnya suatu ketika apa namanya adik saya dengan suaminya itu misalnya cerai gitu ya, maka saya boleh menikah dengan mantan suaminya adik saya. Tapi kan selama masih menikah kan tidak boleh. Nah, itu yang dinamakan mahram sementara. Itu auratnya sama secara umum itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, sementara dengan suami atau kepada suami itu tidak ada aurat ya. Kemudian kepada laki-laki non mahram itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Next slide. Nah, kalau ini aurat di hadapan suami ya ibu-ibu ya. Ini memang nanti kita diskusikan lebih lanjut juga boleh begitu ya. Itu artinya apa pernah ada apa pertanyaan kepada Nabi, wahai Nabi, aurat kami manakah yang boleh kami buka dan mana yang harus kami tinggalkan? Itu ketika apa seseorang itu bertanya tentang aurat. Nah, jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan budakmu. Itu berarti kan terhadap apa namanya suami itu auratnya adalah apa tidak ada aurat gitu ya, tidak ada aurat artinya kan boleh terbuka kan gitu seluruhnya kan begitu. Nah, itu untuk aurat di hadapan suami. Next slide. Kita masuk ke kehidupan publik ya ibu-ibu ya. Yang ini sehari-hari kan bisa jadi kehidupan kita para intelektual muslimah itu mungkin porsi lumayan besar itu ada di kehidupan publik. Begitu kita keluar dari rumah, maka kita itu masuk ke kehidupan publik, apakah itu untuk bekerja ataukah untuk berinteraksi yang lainnya tadi seperti jual beli gitu kan. Mungkin juga transaksi ekonomi yang lain begitu ya, mungkin
bersaksi dan sebagainya, itu kan lebih banyak nanti kejadiannya itu, peristiwanya itu adalah di tempat publik. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa tempat publik atau hayatul am itu adalah tempat yang tidak perlu ada izin ketika kita masuk atau bergabung di tempat itu. Mau masuk pasar kan tidak perlu assalamualaikum gitu, dibukakan pintu baru kita masuk pasar kan gitu kan ibu-ibu ya, asal masuk saja gitu. Itu termasuk, saya pikir di kampus itu juga merupakan contoh kehidupan publik ya. Begitu perempuan itu mau beraktivitas dalam kehidupan publik, maka hukum syara mengatur bahwa harus ada izin dari suami atau orang yang bertanggung jawab terhadap si perempuan tadi. Kalau mungkin di antara ibu-ibu intelektual ada yang belum menikah gitu ya, berarti izin itu kan dari bapaknya. Kalau bapaknya meninggal, berarti siapa nanti yang menjadi wali dari perempuan tersebut? Itulah yang kemudian harus meminta izinnya. Kemudian yang kedua, perempuan itu wajib berkerudung dan berjilbab. Ini mohon maaf, seringkali kalau sekarang kan kerudung dan jilbab itu dimaknai sama ya ibu-ibu ya. Jilbabmu kok mereng, itu artinya kerudungnya mereng gitu ya. Kamu kok nggak pakai jilbab, itu artinya adalah sekarang ini itu seringkali kamu kok tidak berkerudung gitu. Padahal yang namanya berkerudung dan berjilbab itu adalah dua hal. Kalau di kitabnya Syekh Taqiyuddin tadi itu disebutkan kerudung itu ibaratnya pakaian atasnya perempuan, jilbab itu adalah pakaian bawahnya perempuan. Tetapi bawah itu batasnya kalau dalam konteks pakaian itu bukan pinggang ibu-ibu. Kalau sekarang kan pinggang ya, pakaian atas itu eh, hem, rok, hem, kemudian pakaian bawah itu rok kan gitu. Tapi kalau ini pakaian atas itu adalah kerudung yang menutup kepalanya, sementara jilbab itu adalah pakaian yang menjulur dari atas. Atas itu pangkal leher bawah itu ya ibu-ibu ya. Itu sampai ke bawah menutup kaki, itu yang namanya jilbab gitu. Nah, makanya nanti insya Allah kita akan coba tengok ya surat An-Nur ayat 31, kemudian surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian yang ketiga, itu ketika keluar rumah, muslimah dilarang berhias berlebihan atau tabaruj ya. Sekali lagi ini untuk tabaruj itu sesungguhnya tidak sekedar make up dalam artian wajahnya itu dihias mencolok, cetar, membahana begitu ya ibu-ibu ya. Tetapi tabaruj itu adalah menonjolkan kecantikan tubuh, itu termasuk kalau mohon maaf ini kita berpakaian dan sangat ketat sehingga orang melihat itu bisa langsung mengetahui, katakan misalnya lingkar pinggangnya, kemudian lingkar dadanya, kemudian bahkan lingkar paha, betis dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya masuk dalam kategori tabarruj. Meskipun tadi mungkin secara wajah itu tidak dihias, tetapi secara lekuk-lekuk tubuh itu ditampilkan secara sangat menonjol begitu, itu masuk dalam kategori tabarruj ya. Kemudian yang berikutnya itu muslimah segera kembali ke rumah apabila keperluan di kehidupan publik telah selesai. Kemudian ada larangan berduaan, ada larangan campur baur. Kemudian juga kalau melakukan safar atau perjalanan itu kan di tempat publik juga ya ibu-ibu ya. Itu muslimah itu wajib ditemani mahram atau suami. Cuma nanti untuk safar ini ada hukum khusus gitu. Next slide mungkin ini dalilnya ya ibu-ibu ya untuk izin keluar rumah ya. Next slide. Kemudian ini adalah khalwat. Next slide ya. Itu bahwa seorang laki-laki tidak boleh berkhalwat dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. Nah, khalwat itu kan berduaan bersepi-sepi ya ibu-ibu ya. Jadi memang tidak harus di dalam rumah sih. Bisa jadi katakan piknik berdua itu kan, kalau sudah berdua itu orang lain akan nah itu kalau digambar itu kan itu di pantai mungkin begitu ya, berduaan gitu ya,
tidak ada yang lain kecuali laki-laki dan perempuan tersebut, sementara mereka itu bukan mahram gitu, bukan mahram. Kalau dengan mahram kan tidak masalah, tapi kalau tidak bukan mahram ya itu yang nanti masalah. Next slide. Tentang ikhtilat ya, ikhtilat itu campur baur ya. Kalau khalwat tadi hanya berduaan, kalau ikhtilat itu campur baur. Ini memang kalau yang kita gambarkan di slide itu adalah ya misalnya nonton konser itu sepertinya ya ibu-ibu ya gitu ya. Sudah penyanyinya membuka aurat gitu ya, kemudian penontonnya itu juga campur baur. Nah, itu kan apa namanya? Yang kemudian di dalamnya itu ada tadi laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di satu tempat itu campur baur dan terjadi interaksi ya. Interaksi itu kan bisa bicara, bisa bersentuhan, bisa berdesak-desakan begitu. Oke, next slide. Larangan ikhtilat itu juga dalilnya ya, apa namanya, dari Abu Usaid Al-Ansori meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW itu bersabda saat beliau keluar masjid didapatinya laki-laki dan wanita bercampur baur di jalan. Nah, kemudian beliau bersabda kepada para perempuan, menepilah kalian, tidak layak berada di tengah jalan. Ya, ketika kondisinya tadi di tengah jalan itu campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Maka kemudian ini kan kembali ke tadi ya Ibu ya, prinsip-prinsip bahwa pada prinsipnya apa namanya, interaksi antara laki-laki dan perempuan itu adalah pengaturan laki-laki dan perempuan dalam Islam itu adalah terpisah gitu. Nah, next slide. Ini masih tentang apa namanya, memisahkan jamaah laki-laki dan perempuan ya. Itu kalau ini kan ada di Al-Ahzab itu, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka para istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Berarti di masa Rasul kan memang kehidupan laki-laki dan perempuan itu terpisah ya, terpisah oleh tabir tadi gitu. Cuman tabirnya seberapa? Apakah cuman satu perut begitu ya, atau seberapa tingginya? Nah itu kan memang tam itu artinya kan terpisah secara sempurna. Nah kemudian apa namanya, Rasul juga memerintah untuk membuat pintu masjid khusus wanita dan juga khusus laki-laki gitu ya, jadi terbeda pintu masuknya begitu ya, tempatnya juga berbeda gitu. Kemudian next slide. Itu tentang, ini masih ya tentang safar, ibu-ibu, tentang safar ya. Tentang safar itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW itu bersabda seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya, dan lelaki tidak boleh masuk ke rumahnya kecuali ada mahramnya. Maka seorang sahabat berkata, wahai Rasul, aku berniat untuk berangkat jihad atau perang ya, ini dan itu, perang ini perang itu gitu ya, sedangkan istriku ingin berhaji. Nabi kemudian bersabda, temanilah istrimu berhaji. Nah, yang berikutnya itu dari Abu Hurairah, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar yang jauhnya itu sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahram. Hadis ini menegaskan safar tadi, ibu-ibu, bahwa safar itu kalau kita perjalanan, misalnya kalau saya dari sini ke Magelang misalnya, itu waktu tempuhnya 1 jam gitu, apakah perlu mahram? Nah itu kan hadis ini memberikan penegasan begitu. Nah makanya kemudian tentang safar ini, next slide ya, itu patokannya untuk harus dengan mahram atau haram kalau tidak ada mahram ya, itu adalah waktu, bukan jarak itu. Kalau jarak itu sesungguhnya kan untuk apa, pengaturan tentang kosor sholat ya ibu-ibu ya. Jadi jarak itu bukan batasan safar tanpa mahram, tetapi batasannya adalah waktu. Makanya waktu itu artinya lamanya melakukan perjalanan itu gitu. Sehingga di hadis tadi kan lamanya waktu perjalanan yang kemudian wanita harus dengan mahram itu adalah sehari semalam. Makanya kalau ibu-ibu yang katakan misalnya dari
Makassar mau ke Jakarta atau bahkan dari Papua mau ke Jakarta itu kan kalau secara batas itu sudah boleh kosor ya ibu-ibu ya. Tetapi apakah perlu mahram atau tidak kalau perjalanannya itu kurang dari 1 hari 1 malam, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam gitu, maka boleh tidak pakai mahram. Itu untuk safar ibu-ibu. Nah, berikutnya itu tentang eh, karena tadi ada aurat ya ibu-ibu ya, berarti aurat itu kan yang dipakai menutup aurat. Itu kan kita sering menyebutnya dengan istilah busana gitu ya, busana. Jadi kalau apa namanya busana muslimah itu terdiri dari dua. Tadi kan yang pertama itu adalah kerudung, kerudung itu khimar. Di surat An-Nur ayat 31 itu kan disebutkan dengan wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna gitu ya. Ditegaskannya seperti itu ya. Artinya kan humur itu jamak dari khimar ya. Nah, tentang kerudung ini itu adalah apa, me, menutup dada ya, kemudian tidak transparan, kemudian juga tidak membentuk leher karena nanti kalau membentuk leher itu kan kemudian jadi apa, lekuk-lekuk tubuh itu kelihatan begitu ya ibu ya, bagian dari kepala sampai ke bahkan mungkin bisa jadi sampai ke dada itu juga juga membentuk begitu. Nah itu kan nanti masuknya menjadi himar itu atau kerudung itu tidak bisa menjalankan fungsi untuk menutup bagian bagian atas. Kemudian juga ini yang nanti ada dalil khusus saya pikir tentang punuk onta. Punuk onta itu apa sih, jendulan, jendulan apa ya ibu-ibu ya kalau bahasa jambul ya, jambul rambut gitu kalau diistilahkan itu ya. Jambul rambut itu apa sih, ya itu punuk. Kalau sekarang model-model sekarang kan biasanya daleman perempuan itu sudah ada penolanya begitu ya ibu ya, yang kemudian Bentuk katanya sih atas. biar kelihatan apa, elegan, biar kelihatan anggun begitu kalau ada punuknya, karena memang eh, kalau dulu, kecuali kalau itu asli ya Bu ya, ada adik apa sepupu saya, ponaan saya bukan sepupu saya itu rambutnya tebel banget dan dia itu panjang rambutnya gitu. Jadi kalau rambutnya itu dikucir dan di apa, ditekuk gitu ya, itu sudah menonjol seperti itu memang. Cuman kan itu melekat di tubuh dia karena memang rambutnya rambutnya tebal banget dan rambutnya panjang gitu. Jadi kalau pas kerudungan itu apa, dia akan apa namanya membentuk begitu ya. Nah itu artinya kan biasanya kalau untuk apa, aksesoris gitu ya, aksesoris itu memang banyak yang berupa tadi apa namanya jendulan di kepala belakang perempuan. Itu tentang khimar ibu-ibu. Berikutnya yaitu disebutkan di sini ya, itu tentang jilbab ibu-ibu. Surat Al-Ahzab ayat 59 itu tentang jilbab ya. Allah menyampaikan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, dari sini kan sebenarnya bisa dilihat, bisa dipahami bahwa humur dengan jilbab itu memang berbeda. Kalau humur itu untuk menutup kepala, makanya tadi kalau di kitab Syekh Taqiyuddin itu disebutkan sebagai pakaian atasnya perempuan itu adalah menutup kepala. Kemudian yang jilbab itu adalah pakaian bawahnya, menutup bagian di bawah kepala gitu ya. Tadi dari pangkal leher sampai ke bawah sampai ke kaki gitu. Nah, jadi di Al-Azhar ini memang pengaturan tentang jilbab, sementara di Al-An-Nur tadi itu adalah pengaturan tentang kerudung atau khimar gitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti juga apa bisa kita apa pahami ya ibu-ibu ya, sehingga apa namanya kita pun juga tidak salah ngucap juga gitu. Jilbabmu kok miring sih gitu. Nah, sementara kita maksud itu adalah kerudung.
Kalau kita tidak menggunakan istilah khimar, ya saya pikir istilah kerudung itu lebih aman. Kalau jilbab itu kadang-kadang kalau sekarang itu sering menyebutnya dengan gamis gitu ya. Kemarin gamis saya ketinggalan di sebuah tempat dan ditemukan oleh petugas. Dia bertanyanya gini, ini ada gamis tertinggal punya siapa gitu. Dan di kampus itu yang sering pakai gamis memang hanya saya gitu, sehingga di podi maksud saya gitu, sehingga langsung diserahkan kepada saya. Cuman mereka menyebutnya dengan istilah gamis ya, gamis gitu. Itu tentang jilbab. Next slide itu jilbab jalabib, itu adalah jamak dari jilbab ya. Definisinya secara bahasa itu adalah al-milhafah. Itu kain lebar semacam selimut gitu ya. Kalau nanti ibu-ibu mungkin membaca terjemahan Al-Quran dari Depak itu biasanya tentang jilbab itu ada keterangan di bawah gitu ya. Jilbab itu apa sih? Pakaian yang menutup sekujur tubuh dan bukan sebagian saja. Ya, pakaian yang dikenakan seorang wanita di atas pakaian-pakaian lain. Itu nanti ada pakaian lain itu kan nanti ada namanya pakaian rumah ya. Pakaian rumah itu kita sering menyebut dengan istilah daster sih gitu. Tapi kalau kita nanti menyebutnya dengan istilah mehnah. Mehnah itu pakaian rumah ya, pakaian rumah gitu ya. Nah, makanya ini yang menjulur pakaian yang menutup sekujur tubuh dan bukan sebagian saja. Itu kan memang pakaian itu menjulur dari atas itu tadi nggih, kalau atas pakaian atasnya berupa kerudung itu kan sudah menutup leher bahkan sampai dada gitu ya. Sementara kalau jilbab itu dari pangkal dada pangkal pangkal bawah leher itu sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Itu yang namanya jilbab gitu ya. Itu yang namanya jilbab. Next slide. Nah, ini gambaran saja ya ibu-ibu ya, itu ada batas auratnya itu adalah muka, yang bukan aurat itu adalah muka dan telapak tangan, maka kaki itu sesungguhnya adalah aurat gitu ya. Sehingga menutup aurat sesuai syariah itu adalah yang tampak ya memang hanya muka dan telapak tangan. Sementara kerudung itu menutup bagian atas ya, itu berupa kepala, leher begitu ya, dan menutup dada. Kemudian pakaian bawahnya itu adalah jilbab gitu. Nah, memang antara pakaian atas dengan pakaian bawah itu kan maaf kalau sekarang kita menyaksikan itu kan suka yang atasannya dan bawahnya itu mepet gitu ya, maksudnya pas gitu, sehingga ketika jongkok atau itu naik yang atasnya gitu ya, sehingga terlihatlah auratnya. Prinsipnya kan fungsi pakaian itu adalah menutup aurat gitu ya, bukan untuk wah gitu ya, bukan untuk pamer dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya ini kalau untuk perbedaan kerudung, jilbab dan hijab ya, hijab itu tabir ya, tabir ya, pembatas gitu. Itu biasanya memang kalau di masjid-masjid itu digunakan itu tabir, pembatas antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan gitu. Nah, makanya kan sebenarnya hijab itu ya pembatas itu ya. Nah, ini yang kalau jilbab itu pakaian yang melekat pada tubuh perempuan yang dipakai oleh perempuan untuk menutup auratnya. Oke, ibu-ibu, next slide. Itu tentang tabaruj ya. Tabaruj itu di surat Al-Ahzab. Tadi insya Allah sudah dibacakan ya beberapa surat ini oleh pembaca tilawah ya. Di dalam Al-Ahzab ini disebutkan dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah ya. Nah, tabarruj la tabarrujna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati ya, itu berarti kan di situ ada kata-kata tabarruj gitu ya. Tabarruj itu secara bahasa itu Al-Qurtubi menjelaskan bahwa tabarruj adalah menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat pandangan mata. Contohnya kata buruj musayyadah, benteng tinggi yang kokoh itu kan terlihat ya, menonjol gitu ya.
atau mungkin burut sama bintang langit ya. Artinya tidak ada penghalang untuk kita itu melihat gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang segala upaya wanita menampakkan kecantikannya di depan laki lain yang bukan mahram, itu termasuk bentuk tabarruj yang dilarang dalam ayat tersebut gitu ya. Uh, jadi kecantikan itu kan sekali lagi tidak hanya make up ya ibu ya, tetapi juga apa namanya tadi memakai pakaian ketat, transparan atau menutup sebagian aurat, namun aurat lainnya masih terbuka gitu ya. Membuka aurat lah, itu kan termasuk bagian dari tabarruj karena memang aurat itu kan sesuatu yang tidak boleh ditampakkan, tapi malah ditampakkan gitu ya. Uh, itu termasuk bagian dari tabarruj yang dilarang dalam syariat ya. Saya pikir kalau kita keluar ya untuk apa ya, kan perempuan itu kadang-kadang wah nggak pengen kucel gitu ya, makanya kemudian ya berbedak atau kemudian apa namanya bibirnya supaya tidak kelihatan pucat itu dicerahkan sedikit, itu nggak masalah, tetapi kalau sampai apa tepar membahana begitu ya ibu ya, itu kan yang kemudian menjadi apa namanya laki-laki itu langsung bisa melihat ya, terlihat pandangan mata nyolok begitu. Nah itu nanti masuk dalam kategori tabarruj. Alhamdulillah ibu-ibu sudah kita selesaikan untuk presentasi tentang tata pergaulan dalam Islam. Mudah-mudahan kita sebagai intelektual muslimah itu bisa menjadi apa contoh gitu ya, bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita, meskipun kita tahu ya mungkin akan sangat berat untuk menjalankan semua itu di dalam sistem yang sekarang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.